Halo, selamat malam Mbak Endah. Ya, apa kabar guys? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Yes, Gimana yes. kabarnya, Mbak? Baik, baik, alhamdulillah. Gimana nih? Ini tugas kuliah apa sih? Kok seru? Kuliah jurnalis musik. Wah, Ini gila. kita panggilnya Mbak, Teh atau Kak nih enaknya. Bebas, bebas. Mbak juga Kak aja ya. boleh. Kak boleh, bebas, bebas. Aku senyaman banget. Iya, bebas. Kalian tuh jurusan apa sih? Jurusan pendidikan musik Mbak. Bahasa Pendidikan musik, tapi kok jurnalis ini? Iya, ada Emang mata tugasnya? kuliah jurnalis musik. Oke, mantap. Ya, sebelumnya kita mau memperkenalkan diri dulu ya Mbak ya. Ya. Ya, perkenalkan saya Rizky Adi Suseno, mahasiswa pendidikan musik jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Dan kawan saya, perkenalkan Kak, nama saya Natalia Anggun Pratiwi, biasa dipanggil Nata, dari program studi pendidikan musik angkatan 2019 Universitas Lampung. Salam kenal ya Kak. salam Kenal. kenal. Keren sekali kalian. Bisa wawancarain langsung sama Mbak Iya. Indah. Ya maaf ya, aku agak late reply soalnya ini tiba-tiba jadwalku padat Ya banget. nggak apa-apa Kak. Maaf juga kalau malam-malam aku baru free. Takutnya kalau besok-besok aku khawatir kalian kelamaan soalnya namanya mahasiswa pasti kan kejar-kejaran. Oh iya. Ya, silakan. Sebelumnya saya mau tanya dulu mau memperkenalkan dulu Mbak Indah ini latar belakangnya gimana gitu Mbak. Dulu Boleh. kuliah di mana, sekolah. Baik. Ya, halo. Saya Endah Widya Stuti. Lahir di Palembang, Sungai Gerong, tanggal 4 Mei tahun 1983. Saya kuliah musik education atau musik pendidikan di Universitas Pelita Harapan dan lulus S1, jadi gelarnya sarjana seni. Tapi kalau belajar bermusik mungkin dari kecil, belajar main gitar dari umur 5 tahun, tapi menyanyi mungkin sebelum itu. Pertama diajarin main gitar sama ibu saya yang juga main gitar sambil nyanyi. Terus kemudian masuk ke les di SD tuh udah dimasukin ekskul gitar klasik. SMP kemudian les gitar elektrik dan lebih banyak ke gitar jazz. Dan itu udah dimasuk ke institusi informal ya, jadi les gitar di satu sekolah musik lah ibaratnya gitu. Jadi fokusnya waktu itu masih main gitar. Kemudian sampai kurang lebih sekitar 5 tahunan lah saya les gitar. Kemudian habis lulus SMA saya juga lanjut private sekitar setahun dan 2 tahun gitu sama guru gitar 2 orang ya, yang satu Agusta Kari yang mana guru saya sebelumnya di sekolah musik, dan satu lagi Ermi Osman. Dan kemudian juga ngambil kursus-kursus jazz waktu itu oleh Profesor Deviana Daudsyah di tahun 2001 kalau nggak salah, periode 2001 sampai 2002, namanya Workshop Jazz dan Anda. Kemudian setelah itu banyak tergabung di komunitas-komunitas baik itu jazz maupun komunitas musik lainnya seperti komunitas jazz Kemayoran, Club 45 yang waktu itu komunitas jazz dibangun sama Bu Deviana Daudsyah. Kemudian ada Friday Jazz Night di Ancol, itu juga Om Benny Likumahua. Terus kemudian ada lagi komunitas di Warung Apresiasi di Bulungan ya. Kalau itu mungkin lebih ke sifatnya lebih ketika saya udah mulai bikin lagu sendiri dan mulai belajar untuk mempertunjukkan lagu sendiri. Kemudian juga banyak komunitas-komunitas lain yang kemudian saya datangi. Kemudian tahun 2004 saya lulus SMA 2001, tapi kemudian selama 3 tahun saya membangun ibaratnya otodidak lah ya untuk belajar musik, sampai akhir tahun 2004 memutuskan kuliah di kampus Universitas Pelita Harapan, jurusan Music Education. Nah, di situ saya sebenarnya belajar gitar klasik dan ambil major gitar, tapi sebenarnya untuk pendidikan musik juga. Kemudian lulus, namun bersamaan dengan saya kuliah juga membangun Endah Henresa. Duo itu sebenarnya dirintis saya kuliah juga sampai akhirnya sekarang tahun 2009 keluar album perdana yang rilis secara nasional bersama Resa suami saya tahun 2009, dan sekarang bermusik
tahun 2013 kami membuat kedai kopi di Pamulang namanya Ear House, yang tujuannya adalah mewadahi kreativitas dan juga menjadi sebuah komunitas kreatif di Pamulang gitu, dengan berbagai kegiatan seperti ada kegiatan songwriting club atau menulis lagu, ada kegiatan showcase musisi-musisi yang pengen tampil mempromosikan musiknya, dan kurang lebih mungkin itu ya yang bisa di-share sampai saat ini gitu. Kesibukan Kak Endah saat ini apa, Kak? Aku di Endah Henresa manggung-manggung, tapi aku juga di Ear House, kedai kopiku. Jadi kayak harus ya mantau, ngelola dan segala macam. Ada kegiatan komunitas. Jadi setiap hari Senin tuh ada komunitas penulis lagu, songwriting club tuh biasanya aku yang mentoring lah ibaratnya gitu. Sebenarnya nggak mentor juga sih, cuma kayak fasilitator. Terus kemudian aku juga jadi sekjen Ampli, sekretaris di Aliansi Musisi Pencipta Lagu Indonesia. Terus kemudian juga ada studio di lantai atas Ear House. Di kafeku tuh lantai atasnya ada studio gitu, jadi aku ngelola studio juga. Sama kita juga punya manajemen sendiri, manajemen Endah Henresa, jadi aku harus ngatur merchandise lah, segala macem. Jadi ya itu sih kesibukannya. Banyak ya, Kak ya. Padat kan. Iya. Sok sibuk aja sih. Daripada nganggur. Jadi selanjutnya mungkin aku pengen tanya sama Kak Endah tentang kuliah musik atau kursus musik. Nah, jadi kan kebanyakan nih masih anak muda ataupun orang tua tuh bimbang akan kuliah musik atau kursus musik, karena kuliah musik sama kursus musik masih banyak yang menganggap itu sama. Nah, kira-kira dari Kak Endah sendiri, apa sih yang membedakan antara kuliah musik dan kursus musik ini? Iya, kalau menurut aku sih perbedaannya adalah kalau kursus musik mungkin sifatnya lebih aplikatif, apa yang bisa langsung diterapkan dalam society atau keseharian gitu. Sedangkan mungkin kalau kuliah musik sudah mengarah kepada spesialis. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Maksudnya mungkin kayak dokter pun ada dokter umum dan dokter spesialis kan gitu. Nah, menurut aku musisi pun begitu, ada musik yang umum gitu, maksudnya dalam arti yang memang melalui kursus adalah ya dia bisa menganalisa sesuatu yang umum aja. Oh, ini chord mayor, oh ini apa segala macam gitu ya. Yang langsung bisa main, langsung bisa apa. Tetapi untuk menjadi sebuah spesialisasi musik misalnya untuk kemudian bisa menganalisa Beethoven atau menganalisa simfoni nomor 9 gitu, atau misalnya Spring atau suite Bach segala macam, ya memang butuh yang spesialis. Bahkan misalnya contoh ketika menjadi saksi di pengadilan gitu ya, misalnya ada kasus di pengadilan ada mengenai copyright, penyalahan hak cipta. Yang diundang siapa? Spesialis musik. Siapa? Ya orang-orang yang akademisi yang sangat ahli di bidangnya. Lalu siapakah orang itu? Ya tentu saja orang-orang yang punya gelar, karena dianggap kredibel dan punya spesialis. Itu harus gitu. Jadi memang ya penting gitu, karena memang untuk kredibilitas si musisi, untuk ke sebuah jenjang yang kita dinilai begitu menguasai, dan kemudian kita bisa melakukan sebuah argumen-argumen yang sifatnya memang teknis dan bisa dipertanggungjawabkan secara literatur gitu. Ya itu kan tujuannya kita kuliah gitu. Jadi memang ya dari jamnya saya berbeda. Kalau kursus mungkin hanya 30 menit dalam seminggu, maksimal 1 jam. Kalau yang mewah banget mungkin ya 2 jam lah gitu kalau private ya gitu kan. Sedangkan kalau dalam musik seminggu kita kan whole day gitu. Jadi memang dari situ aja sudah berbeda. Tentu saja ilmu yang kita dapatkan juga berbeda. Jadi memang perlu disadari sebenarnya hal-hal kayak gini yang mungkin orang tua harus tahu, bahwa ada loh kasus-kasus yang membutuhkan spesialis musik. Seperti misalnya di pengadilan, seperti misalnya di hal-hal yang berkaitan dengan
literasi atau misalnya penelitian-penelitian dan segala macam gitu. Kurang lebih itu ya. Jadi sangat berbeda ya antara kuliah musik dan kursus musik ini, Kak. Tentu sangat berbeda. Nah, jika dibandingkan nih, Kak, antara kuliah musik dan kursus musik, kira-kira mana sih yang lebih penting untuk atau berpotensi menjadi seorang musisi? Kalau untuk menjadi seorang musisi, menurut saya dari kedua jalur bisa-bisa aja. Kayak iya bisa-bisa aja. Maksudnya musisi itu kan sebuah title yang bukan dari kita ya. Maksudnya dalam arti itu juga social judgment. Maksudnya juga sebuah penilaian dari masyarakat, orang ini musisi atau bukan, dan itu juga dinilai bukan berdasarkan gelar, tapi biasanya berdasarkan apa yang sudah mereka kontribusikan ke masyarakat, apakah punya karya, ataupun misalnya cover song pun bermain, atau misalnya segala macam. Intinya kan musisi itu kan sebuah gelar yang atau sebuah profesi yang dari manapun bisa. Tapi kemudian pertanyaannya musisi yang seperti apa? Gitu. Nah, itu kemudian harus bisa lebih dispesifikkan lagi gitu. Kalau menurut aku sih begitu ya. Oke. Nah, dari situ mungkin jika ada seorang yang memiliki hobi dalam bidang musik, lebih baik itu mengikuti kuliah musik atau kursus musik, Kak? Wah, itu harus benar-benar penuh kesadaran karena kuliah musik tidak segampang itu, Ferguson, C. Maksudnya banyak juga yang terjebak memikirkan, ketika kuliah musik mereka berpikir akan bisa ngeband setiap hari gitu kan. Ternyata beda gitu. Jadi atau misalnya ada yang kursus musik mereka berharap ketika kursus musik aku bisa jadi ngerti membaca harmoni apa segala macam, ternyata mungkin enggak gitu. Jadi memang sebenarnya tentu saja harus diri sendiri sih yang harus tahu tujuannya apa gitu. Kalau misalnya memang tujuannya hanya untuk jadi artis yang gue nggak perlu baca not balok, yang penting gue bisa terkenal, ya nggak perlu kuliah musik. Tapi kalau misalnya memang ingin punya rasa keingintahuan yang lebih dalam tentang musik yang suatu hari mungkin bisa diaplikasikan dalam bentuk-bentuk yang tidak umum gitu, misalnya dalam sebuah bentuk literasi, literatur, tulisan, atau karya ilmiah, atau misalnya memiliki dasar-dasar ketika mempresentasikan sesuatu, atau misalnya mau bikin sekolah musik ya, tentu saja memang kalau punya latar belakang pendidikan musik akan jauh lebih bisa membantu gitu. Atau misalnya bahkan mau jadi pegawai negeri. Untuk menjadi pegawai negeri aja dengan titel S1 musik aja bisa sebenarnya gitu. Jadi nggak tergantung tujuan masing-masing gitu. Karena buat aku tetap saja belajar tuh bisa dimanapun. Nah, mungkin satu lagi deh, harapan buat Kak Enda untuk anak-anak muda yang hobi musik tapi masih bingung buat kuliah atau kursus aja gitu. Ya, untuk yang masih bingung kursus atau kuliah, pokoknya intinya kalau kalian merasa nggak cukup dengan jadwal kursus kalian, berarti kalian harus kuliah musik. Misalnya kayak, aku nggak cukup ya dengan yang dikasih nih, aku pengen tahu lebih banyak lagi. Mungkin bahkan juga lingkungannya juga bisa nggak cukup gitu. Misalnya aku kok kayaknya lingkungannya di sini-sini aja ya, berarti mungkin kalian emang perlu ya memperluas pergaulan atau misalnya nyoba kuliah musik. Karena buat aku kuliah musik itu selain juga bisa memperdalam knowledge-nya, tapi juga membuka pergaulan dan lingkungan lebih baik lagi. Coba bayangkan ya, aku tuh berasa kayak mimpi ketika misalnya belajar musik bisa sampai kayak 10 jam sehari. Setiap hari kalau misalnya ngelewatin ruangan selalu ada yang main gitar, selalu ada yang main piano di practice room, dan sehari-hari ketemu dengan orang yang ngobrolin musik, ketemu sama orang-orang yang berkarya terus. Buat aku itu sangat menyehatkan karena aku ada di dunia yang aku emang habitatku tuh, aku mau di situ gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian ngerasa di tempat kursus kurang, atau misalnya aku pengen tahu lebih banyak lagi, aku pengen dapet teman sparring untuk perpikiran diskusi yang lebih mendalam lagi, pengen berkarya dengan lebih banyak lagi, jangan-jangan memang kalian memang harus kuliah musik gitu. Karena di situ sebenarnya kalian akan benar-benar menemukan dunia yang setiap hari, setiap jam, setiap detik kalian ngomongin musik. Itu masa-masa terindahku adalah masa-masa kuliah musik. Jadi
Mudah-mudahan teman-teman yang mau masih ragu gue perlu kuliah musik nggak ya, menurut aku why don't you try gitu. Daripada Saya nyesel. tahu dulu waktu belajar major itu sehari berapa jam Kak? Waktu apa? Belajar major. Bisa sehari 6 jam kali ya minimal. Major sehari, waduh. Iya, 6 jam minimal tuh. Iya, minimal 6 jam per day. Waktu zaman aku nggak kuliah malah lebih. Berarti Banyak. dari kecil Kak Endah ini udah belajar gitar ya? Iya, sebenarnya tadinya aku pengen jadi gitaris kan. Oh, berarti langsung dari kecil itu dicekokin klasik dulu apa langsung? Enggak, Waduh, rock. langsung. Semua orang pengen jadi rockstar. Jadi sebenarnya aku mengecap banyak banget sih. SD tuh klasik, terus kemudian jazz SMP, SMA kenal blues. Tapi basicnya rock sih ya, karena keluargaku tuh kakakku. Jadi rock tuh kayak everyday lah. Jadi sembari aku belajar jazz, sembari belajar blues sebenarnya terpapar rock, musik rock banget. Cuman memang akhirnya waktu itu SMA mamaku tuh sempat bilang, karena aku belajar banyak. Aku nanya mamaku, "Ma, aku tuh kan belajar klasik, belajar blues, belajar jazz, tapi sebenarnya aku musisi yang kayak apa ya?" Terus mamaku bilang, "Kalau kamu mau tahu identitasmu sebagai musisi, kamu bikin karyamu sendiri," gitu. Jadi sejak saat itulah kemudian aku sambil belajar nulis-nulis karyaku sendiri gitu. Mungkin itu dulu Kak wawancara dari kita, obrolan dari kita. Kita sangat mengucapkan terima Banyak kasih terima kasih buat Mbak Kak Endah udah meluangkan waktu, kesempatan, Iya, dan ilmunya untuk kita sharing semua. banget. Ya awalnya nggak nyangka sih Sama-sama bisa wawancarain sama Mbak Endah sendiri. Oh iya, aku yang makasih ya. Soalnya senang sebenarnya kalau bisa ngobrol sama teman-teman yang emang belajar musik serius gitu. Sampaikan salam juga buat teman-teman yang lain. Semoga bisa nanti bisa ke sana ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Iya Kak. Seru lah. Semangat pokoknya buat semuanya. Semangat. Semangat. Makasih banyak Kak Endah. Oke, makasih ya. Kita mungkin bisa foto bareng dulu Kak. Oh iya boleh foto yuk. Ayo. Dan dos, Bentar. dos gitu. Dos gitu. Udah Kak. Makasih ya Kak ya. Makasih banyak Kak. Yes, thank you guys. Dah. Semangat Ya. Kak. Ya.